Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Febriani Wulandari dari tingkat 3A Farmasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi penyusunan rencana asuhan kefarmasian dengan metode SOAP, FAM, dan PAM. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan pengertian dari asuhan kefarmasian. Asuhan kefarmasian merupakan bentuk optimalisasi peran yang dilakukan oleh apoteker terhadap pasien dalam melakukan terapi pengobatan, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan pasien. Apoteker berperan dalam memberikan konsultasi, informasi, dan edukasi terkait terapi pengobatan yang dijalankan pasien. Mengarahkan pasien untuk melakukan pola hidup sehat sehingga mendukung agar keberhasilan pengobatan dapat tercapai. Dan melakukan monitoring hasil terapi pengobatan yang telah dijalankan oleh pasien serta melakukan kerjasama dengan profesi kesehatan lain yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien tersebut. Selanjutnya akan menjelaskan fungsi asuhan kefarmasian. Fungsi dari asuhan kefarmasian menurut Hepler dan Strand pada tahun 1990. Yang pertama, identifikasi aktual dan potensial masalah yang berhubungan dengan obat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan obat. Yang ketiga, mencegah terjadinya masalah yang berhubungan dengan obat. Yang keempat, implementasi dari asuhan kefarmasian di rumah sakit dapat dilakukan pada pasien rawat jalan melalui informasi, konseling, dan edukasi. Untuk obat bebas dan obat yang diresepkan, pemberian label, brosur, buku edukasi, pembuatan buku riwayat pengobatan pasien, serta jadwal minum obat. Untuk pasien rawat inap, melalui informasi dan konseling pasien masuk atau keluar. Selanjutnya ada implementasi asuhan kefarmasian, pelaksanaan dan tanggung jawab terhadap asuhan kefarmasian atau pharmaceutical care yang meliputi yang pertama ada asesmen. Bertemu dengan pasien, menetapkan hubungan terapi. Yang selanjutnya memperoleh informasi relevan dari pasien, menetapkan siapa pasien Anda dengan cara mempelajari alasan untuk menemui, demografi pasien, pengobatan, dan informasi klinis lainnya. Yang ketiga, membuat keputusan terapi rasional menggunakan farmakoterapi workup, menetapkan kebutuhan obat pasien yang dijumpai seperti indikasi, efektivitas, keamanan, kepatuhan, dan identifikasi DRP. Selanjutnya ada care plan yang menetapkan tujuan terapi. Yang kedua, memilih intervensi yang tepat untuk resolusi DRP, menghargai goal terapi, mencegah masalah terapi obat. Yang ketiga, membuat jadwal follow up, evaluation, menetapkan jadwal secara tepat dan klinis bagi pasien tersebut. Follow up, evaluation. Yang pertama, menetapkan bukti klinik atau lab pasien, outcome terbaru, dan membandingkan terhadap tujuan terapi yang ditetapkan sebagai efektivitas terapi obat. Evaluasi efektivitas farmakoterapi. Yang kedua, menetapkan bukti klinis untuk menetapkan keamanan terapi obat, evaluasi keamanan farmakoterapi, menetapkan kebutuhan pasien. Yang ketiga, status dokumen klinis dan perubahan dalam farmakoterapi yang diperlukan membuat keputusan sebagai yang diatur dalam terapi obat.
Yang keempat, menilai pasien untuk TRP terbaru, identifikasi TRP terbaru dan penyebabnya. Yang kelima, menjadwalkan evaluasi selanjutnya seperti sediakan perawatan selanjutnya. Pada metode asuhan kefarmasian sudah dijelaskan pada judul pertama ya, ada metode SOAP, metode PAM, dan metode FAM. Pada metode SOAP meliputi subjektif, objektif, assessment, dan plan. Pada metode PAM meliputi problem, assessment, or action, dan monitoring. Pada metode FAM meliputi finding, assessment, resolution, dan monitoring. Di sini saya akan menjelaskan pada metode SOAP. Pada subjektif, yaitu data-data yang dirasakan oleh pasien dan bersifat subjektif, misalnya sakit kepala, sesak nafas, dan lain-lain seperti gejalanya. Pada objektif, yaitu data-data yang bersifat objektif dan bisa dibuktikan atau diukur dengan angka dan data tertentu, riwayat pasien. Yang ketiga, pada assessment adalah penilaian dari 8 DRP atau masalah terkait obat yang menggambarkan suatu keadaan di mana menilai adanya ketidaksesuaian pengobatan dalam mencapai terapi yang sesungguhnya. Misalnya, apakah dosisnya kurang atau lebih? Dan ada atau tidak indikasi yang belum terobati. Pada plan adalah tindak lanjut dari asesmen atau penilaian yang sudah kita lakukan. Misalnya ada masalah di pasien gagal mendapatkan obat atau dosis berlebih, interaksi obat, serta indikasi tanpa obat. Pada metode PAM yang meliputi problem, assessment atau action, dan monitoring, yaitu pada problem mengumpulkan data dan menginterpretasikan semua informasi yang relevan untuk mengidentifikasikan masalah yang aktual dan potensial. Dan pada assessment action, yaitu berupa untuk mengatasi masalah-masalah atau problem-problem tersebut secara efektif, menetapkan dan melaksanakan semua tindakan yang perlu dilakukan. Pada monitoring merupakan pemantauan terhadap masalah klinik, nutrisi, psikososial yang sesuai dengan kondisi pasien, home care. Pada metode FAM yang meliputi finding, assessment, resolution, dan monitoring, yang pertama, pada finding atau temuan klinis menunjukkan apakah suatu masalah terkait obat potensial atau mungkin terjadi atau memang sudah terjadi. Terdiri dari data demografis pasien seperti nama, usia, jenis kelamin, dan semua temuan subjektif maupun objektif yang terkait. Pada asesmen atau penilaian masalah meliputi bagaimana derajat tipe dan signifikasi masalah, terdapat proses yang sampai pada kesimpulan atau penilaian bahwa masalah terkait obat memang ada atau tidak, dan apakah intervensi atau pemantauan aktif diperlakukan atau tidak. Pada resolution dan monitoring, yaitu penyelesaian masalah terkait rekomendasi farmasi tentang usulan untuk mengatasi masalah terkait obat dengan pertimbangan semua alternatif pilihan terapi, baik terapi farmakologi maupun non-farmakologi. Dan pada monitoring ditunjukkan untuk pemantauan endpoint dan outcome untuk memberikan jumlah pengobatan dapat diberikan hasil yang optimal bagi pasien. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, asuhan kefarmasian merupakan tanggung jawab langsung apoteker pada pelayanan
yang berhubungan dengan pengobatan pasien dengan tujuan mencapai hasil yang ditetapkan. Yang kedua, fungsi dari asuhan kefarmasian adalah untuk mengidentifikasi aktual dan potensial masalah yang berhubungan dengan obat, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan obat, dan mencegah terjadinya masalah yang berhubungan dengan obat. Yang ketiga, pada tanggung jawab apoteker dalam ruang lingkup asuhan kefarmasian antara lain menetapkan kebutuhan terapi obat pasien sepanjang waktu, menjalankan identifikasi, resolusi, dan pencegahan kesalahan terapi obat, dan menjamin bahwa tujuan terapi dapat digunakan baik untuk pasien. Dan pada metode asuhan kefarmasian meliputi metode SOAP, PAM, dan FAM yang tadi sudah saya jelaskan satu persatu ya teman-teman. Mohon maaf, kurang lebihnya saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.